Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti dari kelas PBSC. Pada mata kuliah PPI ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudulkan Don't Waste Time, atau bisa juga diartikan sebagai jangan menyia-nyiakan waktu. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ketiga yang berbunyi walladzina hum anil lagawi mu'ridun, yang diantara mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting atau yang biasa diistilahkan sebagai wasting time, yaitu sesuatu yang tidak berguna, atau kata anak milenial sekarang adalah sesuatu yang anfaedah. Walladzina hum anil lagawi mu'ridun, yaitu mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, dan mereka itu orang yang beriman yang beruntung. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menghargai waktu, seperti di surah Al-Mu'minun tadi, tapi di ayat yang ke-11 yang berbunyi walladzina yarsunal firdaus hum fiha khalidun, yang berarti tadi di antara mereka yang mendapatkan surga Firdaus adalah mereka yang menghargai waktu. Masya Allah. Terus kalau kita berpikir orang-orang yang sukses, anak muda yang sukses, itu adalah mereka yang taat dengan agama, taat selalu beribadah, selalu menunaikan sholat 5 waktu, sholat tahajud, puasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagiannya. Tapi yang digarisbawahi di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di surah Al-Mu'minun ayat ketiga tadi, yaitu walladzina hum anil lagawi mu'ridun, yaitu mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Seperti misalnya contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang banyak kita temukan. Yang pertama adalah serial drama. Seringkali para remaja, baik itu orang dewasa, bahkan anak-anak, masih sering menonton drama. Bayangkan teman-teman, ketika kita menonton satu episode di dalam satu drama tersebut, untuk melanjutkan ke episode-episode selanjutnya, itu kita memikirkan, apa ini kelanjutan ceritanya, mau nonton lagi, aku mau nonton lagi. Terus lanjut ke episode 2, aku mau nonton lagi ke episode ketiga supaya tahu ending dari cerita tersebut. Dari kita yang menonton episode 1 langsung ke episode 2, itu membuat kita terikat di dalam sebuah drama, itu dramkor misalkan. Bayangkan teman-teman, hal itu akan menyia-nyiakan waktu kita, akan membuang-buang waktu kita. Contoh yang kedua, bermain game. Seringkali anak-anak muda, orang dewasa bermain game bahkan sampai lupa waktu. Misalkan saja kita bermain game di level 1, kita udah kalah, mau ngulang lagi supaya dapat ke peringkat ke-1, tapi yang kita dapatkan adalah peringkat ke-3. Main lagi sampai seterusnya supaya mendapatkan peringkat 1, namun akhirnya gagal. Itu bisa disebut sebagai kecanduan game. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh bermain game, saya tidak mengatakan Anda tidak boleh menonton drama, hanya saja kita harus memanfaatkan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Luangkanlah waktu untuk hal-hal yang bermanfaat terlebih dahulu, baru untuk hiburan. Misalkan game tadi, kita itu boleh bermain game, tapi jangan dimainin sama gamenya. Kenapa? Karena di dalam sebuah game itu harusnya kita yang mengontrol permainan di dalam gamesnya, bukan kita yang terlena karena gamesnya. Terus contoh yang ketiga, teman-teman, sering terjadi, bahkan
sering saya lihat seperti ini. Contohnya saja ketika kita mau sholat tapi masih ngambil HP ini buat lihat-lihat story di Instagram, story di WhatsApp, mau lihat-lihat beranda, nge-like foto orang. Bayangkan teman-teman, berapa waktu yang kita habiskan hanya untuk melihat sesuatu yang mungkin itu tidak bermanfaat untuk kita. Selanjutnya yang keempat, yaitu kalau kata anak gaulnya yaitu adalah bucin, budak cinta. Kadang kalau kita udah bucin, awal-awalnya itu kita bakalan kasmaran, lupa makan, lupa sholat, lupa melakukan hal-hal yang lain yang wajib, lupa kuliah, dan lain sebagainya. Bayangkan teman-teman, waktu yang ada hanya kita gunakan untuk ngebucin, video call sampai begadang, tidurnya subuh, sholatnya ketinggalan, bangunnya kesiangan, pas kuliah ngantuk. Apa yang kita hasilkan dari ngebucin teman-teman? Nggak ada. Kita hanya menghasilkan waktu yang sia-sia. Jangan habiskan waktumu hanya untuk hal-hal duniawi saja, seperti yang sudah saya terangkan tadi, contoh-contohnya di kehidupan kita. Marilah kita mengoptimalkan waktu, menggunakannya se-efisien mungkin, melakukan hal-hal yang bermanfaat dulu, baru untuk hiburan. Boleh menonton drama, boleh bermain game, boleh bermain HP seperti lihat-lihat story atau story Instagram, story WhatsApp, beranda-beranda di beberapa aplikasi yang Anda punya. Tapi itu ada waktunya. Lebih baik kita gunakan waktu se-efisien mungkin. Waktu yang bisa menguntungkan kita, tidak hanya untuk di dunia tapi untuk di akhirat kelak. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang membawa kita menghabiskan waktu secara cuma-cuma itu tidak baik. Atau kata orang Banjar itu kada berguna walai. Setan begitu kreatif membuat kita menjadi menyia-nyiakan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang unfaedah. Sebaiknya kepada kita semua, marilah saling menghargai waktu, memanfaatkan waktu, menggunakannya secara efisien, baru untuk melakukan hal-hal yang seperti menghibur diri, seperti yang saya sebutkan tadi. Boleh bermain game, boleh menonton drama, boleh lihat-lihat HP, boleh main HP, asalkan ada batasannya. Terus di dalam surah Al-Asr ayat kedua yang berbunyi, Innal insana lafil khusr. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang-orang yang tidak sadarkan diri. Kenapa? Bagaimana kita menyadarkannya? Lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang harus mereka lakukan adalah dengan sadar dulu. Terus kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Yang ketiga adalah saling mengingatkan kepada hal-hal yang benar. Terus yang terakhir adalah saling mengingatkan untuk hal kesabaran. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.